Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengakhiri bulan September tahun ini, minggu terakhir bulan September, dan minggu depan kita masuk bulan Oktober. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Wow, tidak terasa ya, kita menjalani hari-hari kita begitu besar kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan hari ini firman Tuhan kepada kita, bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia itu sendiri kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya karis, ya, yang dapat diartikan itu anugerah, pemberian, kemurahan hati. Kalau di dalam Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, kata ini berarti kemurahan hati Tuhan yang tidak pantas diterima oleh orang yang seharusnya layak untuk dihukum. Semua kita seharusnya dihukum. Tetapi Efesus 2 ayat 5 berkata, Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus kita, menebus umat manusia, itu bukan dilakukannya dengan terpaksa. Tetapi karena kasih karunia yang Bapa berikan, didasari oleh kasih-Nya yang besar kepada kita umatnya. Dengan demikian jelas sekali bahwa keselamatan manusia berdosa bukan oleh karena perbuatan baik, atau amal, atau kesalehan hidup. Melainkan semata-mata karena pemberian atau kasih karunia dari Tuhan. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 9. Bagaimana Dia bekerja untuk menyelamatkan kita. 2 Timotius 1 ayat 9. Bersama kita membacanya 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Wow. Jauh kepada zaman kita sekarang, sebelumnya sudah bekerja kasih karunia itu. Dikatakan Dialah yang menyelamatkan kita. Siapa yang menyelamatkan saudara? Tuhan Yesus. Memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena baiknya kita. Perbuatan baik tidak akan pernah sanggup membenarkan manusia yang berdosa. Sebab pada dasarnya Roma 3:10 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi satu pun gak layak sebenarnya untuk diselamatkan. Beberapa minggu lalu kita ingat bagaimana zaman Nuh. Semua dilenyapkan kecuali orang benar, yaitu Nuh dan keluarganya. Saudaraku, inilah yang mendasari mengapa Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Itu supaya kita yang berdosa beroleh pembenaran dan keselamatan. Pemberian cuma-cuma dari Allah inilah yang disebut dengan kasih karunia. Keselamatan sepenuhnya adalah pemberian dari anugerah Allah melalui Kristus yang kita terima oleh iman. Jadi kenapa ada orang yang gak selamat, gak menerimanya dengan iman? Efesus 2 ayat 8-9 berkata, itu kita terima oleh iman. Yang punya iman sudah diselamatkan, katakan saya. Itulah dia. Hanya orang yang menerimanya dengan imanlah yang diselamatkan. Nah, anugerah diperlukan karena tidak ada cara lain. Seperti saya katakan tadi, termasuk perbuatan baik manusia sekalipun, tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa.
Memang benar, kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan semata. Tetapi perlu kita ingat, bukan berarti orang Kristen setelah diampuni dan diselamatkan, kemudian boleh berbuat apa saja. Tidak demikian. Kita yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan harus belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Belajar mengenal karakternya. Belajar mengenal kehendaknya. Untuk apa kita diselamatkan. Haleluya. Pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam inilah yang memotivasi kita untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau nggak kenal, maka hidup sembrono. Kalau nggak tahu kehendak Tuhan, maka hidup asal. Saudaraku, kita yang telah beroleh kasih karunia harus mau dibentuk, harus mau dididik oleh Tuhan. Supaya kita benar-benar meninggalkan kehidupan dosa dan beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel? Menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Hanya satu tujuan, supaya beribadah kepadanya, Tuhan yang hidup. Tapi sayangnya, mayoritas mereka gagal. Mayoritas mereka tidak menghargakan itu. Maka di padang gurun banyak bermatian. Hanya yang umur 20 tahunlah ke bawah beserta Kaleb dan Yosua yang sampai pada kehendaknya. Sebabnya hari ini mari kita hargakan kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Mari kita baca Titus 2 ayat 11 sampai 15. Hanya 5 ayat bersama kita membacanya. Titus 2, 11 sampai 15, 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Terakhir, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Haleluya. Hanya hurufiah saja pun pasti kita mengerti kata-kata di ayat ini. Amin. Memang huruf mematikan. Tapi kalau roh menghidupkan, saya percaya hati saudara bisa menyala dengan ayat-ayat ini. Kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, ayat 11 tadi, maka hal itu akan berdampak dalam hidup kita. Gak mungkin gak berdampak. Sayang sekali kalau tidak ada dampaknya. Karena itu, apa yang harus kita lakukan menghargakannya? Pertama, tinggalkan dosa dan keinginannya. Kurang kuat amennya. Haleluya. Mudah-mudi saya ajari konsentrasi. Karena kalau nggak konsen, apapun dibilang di depan ini nggak masuk dia. Tapi kalau fokus, konsentrasi, dapat dia. Ayat 12a tadi berkata, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Orang fasik bukan orang kafir. Orang fasik itu tahu firman, tahu kehendak Tuhan,
tapi nggak mau melakukan. Itu. Sedangkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas. Ini kan bisa kita lihat sosial media kita, ya, bahkan dari zaman dulu banyak melakukan mujizat-mujizat. Tapi di ayat 22-nya dikatakan Matius 7 itu enggak jadi jaminan. Yang menjadi jaminan adalah lakukan kehendak Bapa. Kita wajib mendengarkan ajaran Tuhan dan melakukan kehendaknya. Yesaya 2 ayat 3 berkata, Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Supaya apa? Supaya kita berjalan menempuhnya. Haleluya. Saudaraku, kasih karunia Tuhan akan mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan tegas terhadap dosa. Itulah menghargakan kasih karunia. Jadi ketika kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan, dalam diri kita ada dorongan yang kuat untuk meninggalkan cara hidup yang melawan kehendak Tuhan dan menjauhkan diri dari cara hidup duniawi yang penuh dengan kejahatan. Haleluya. Anugerah keselamatan tidak membiarkan kita hidup sembrono seperti saya katakan tadi. Anugerah keselamatan itu menggerakkan kita untuk memiliki pola hidup kudus. Haleluya. Ia mendidik kita meninggalkan kejahatan, yaitu kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan sebaliknya kita melakukan kebenaran. Jadi kematian Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, dipisahkan dari dunia, dan kita dihususkan melayani Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu yang pertama, menghargakan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menghargakannya? Membangun hidup yang baru. Ayat 12b tadi dikatakan, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia yang menyelamatkan akan mendidik kita mampu membangun hidup baru. Yang tiga ini cirinya tadi, bijaksana, adil, dan beribadah. Bijaksana berarti mampu menahan diri terhadap dosa dan memilih untuk melakukan kebenaran. Itu bijak. Haleluya. Adil berarti kita memberikan hak yang seharusnya kepada seseorang sebagaimana juga kita menginginkannya. Amin. Kalau kita baca Matius 7:12 itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Suka dikasihi? Suka dikasihi? Kasihi orang lain. Suka diberi? Beri orang lain. Kepada orang lain. Suka ditolong? Tolong orang lain. Itulah dia adil. Apa yang kita inginkan diperbuat seseorang kepada kita, perbuatlah demikian. Itu berarti tidak menuntut, amin. Kemudian dikatakan beribadah. Berarti kita mempersembahkan tubuh dan apa yang kita miliki untuk melayani dan mempermuliakannya. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Kiranya kita tidak melupakannya. Haleluya. Di dunia ini kita diwajibkan beribadah. Itulah orang yang menerima kasih karunia. Adalah dipertanyakan keselamatan seseorang. Dia berkata, aku orang Kristen, aku anak Tuhan, tapi gak suka beribadah. Haleluya. Kita dipanggil untuk beribadah, amin. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghargakannya?
tetaplah berharap. Biarlah pengharapan kita terus terpusat pada Yesus Kristus. Ayat 13 tadi kita baca. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Wow. Ini yang dirindukan semua orang, bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Orang-orang yang mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali, katakan saya. Berbahagialah saudara. Pengharapan ini akan memberikan dorongan yang kuat dalam diri kita. Untuk menata hidup kita kudus tak bercacat. Itu yang Tuhan mau. Sebab orang yang siap menyambut kedatangan Yesus adalah orang-orang yang berjuang. Menjaga kekudusannya. Memang keselamatan adalah anugerah. Tapi setelah diselamatkan, kita harus jaga hidup kita. Itulah dikatakan kerjakan keselamatanmu. Tidak hidup lagi dalam dosa. Tidak sembrono lagi hidup. Tapi berjuang untuk menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Haleluya. Itulah orang yang memusatkan perhatiannya pada Yesus. Yang berharap akan kedatangannya kedua kali. Bukan kita duduk berpangku tangan tidak melakukan apa-apa, tidak. Tetapi didorong dari dalam hati ini. Tidak suka dosa. Haleluya. Fokus kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah rajin berbuat baik. Apa saudaraku? Ayat 14 tadi berkata, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kepunyaan Tuhan, katakan saya. Katakan kiri kanan saudara, oi rajin berbuat baik. Haleluya, tanpa menyentuh ya. Umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Memang bukan kebaikan yang menyelamatkan, tapi setelah diselamatkan harus berbuat baik. Berusahalah untuk menjadi orang yang rajin berbuat baik, ada usaha. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita, maka kita pun wajib hidup seperti Dia berbuat baik. Bahkan seorang musuh pun harus dikasihi. Bisa? Musuh pun disuruh dikasihi. Jadi adalah sangat-sangat salah kalau suami istri bermusuhan. Haleluya. Kalau orang tua dan anak bermusuhan, salah besar. Kalau sesama sel grup bermusuhan, salah besar. Katakan salah besar. Haleluya. Jika kita bertemu dengan seseorang yang jelas tidak baik kepada kita, alias berbuat jahat kepada kita, maka dengan perbuatan baik kita kepadanya, kita berharap dan percaya bahwa orang jahat itu bisa diubahkan Tuhan menjadi seorang yang baik. Paulus contoh yang paling luar biasa, dia yang menuliskan firman Tuhan ini. Dia yang menuliskan kitab ini. Dia contoh yang paling luar biasa tentang seorang yang tadinya berbuat jahat. Tapi setelah menerima kasih karunia Tuhan. Setelah menerima kebaikan Tuhan. Dia berubah total. Dari seorang yang jahat. Menjadi orang yang sangat berbuat baik. Haleluya. Adalah baik menjadi orang penting. Perhatikan. Tapi jauh lebih penting. Menjadi orang baik. Amin. Adalah baik menjadi orang penting. Saudara mungkin leaderkah di tempat saudara bekerja. Atau saudara pengusaha besarkah. Atau apapun kedudukan saudara di dunia ini. Itu baik. Adalah baik menjadi orang penting. Di gereja penting. Di mana saudara penting. Tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Haleluya. Sebagai orang yang rajin berbuat baik. Berarti punya keinginan untuk tidak berbuat dosa. Apa itu tidak berbuat baik? Kepada orang lain itu dosa. Anugerah dan didikan untuk hidup berbuat baik adalah satu paket. Jadi kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita wajib berbuat baik.
Katakan, saya wajib berbuat baik. Haleluya. Dengan kasih karunia itu kita harus mengalami perubahan hidup. Kalau dulunya kita egois, setelah selamat, no egois lagi. Harus peduli. Dulu kita milik ataupun pelayan iblis. Apa iblis mau kita lakukan. Tetapi kita kini harus menjadi milik atau pelayan Tuhan saja. Apa Tuhan suruh lakukan. Rajin berbuat baik kata Tuhan. Rajinlah berbuat baik. Rajin berbuat baik artinya sangat bergairah untuk melakukannya. Sebab Efesus 2:10 berkata, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah, katakan saya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah kita. Amin saudaraku. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Yang kelima, memberitakan kebenaran firman. Itu menghargakan kasih karunia. Ayat 15 tadi berkata, beritakanlah semuanya itu. Jangan tahan-tahan. Amin. Kalau tahu orang susah, beritakan Tuhan Yesus menolong. Kalau tahu orang sakit, beritakan dan doakan dia. Tuhan Yesus penyembuh. Kalau hidupnya susah, kalau hidupnya miskin, beritakan Tuhan Yesus sanggup mengubahkan. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kenapa dianggap orang rendah? Gak berubah hidup, bisa dianggap orang rendah. Beritakanlah. Saudaraku, pada masa itu mereka memahami Injil secara keliru. Apa kelirunya? Kira-kira begini, pokoknya sudah selamat. Mereka menganggap keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan hidup saleh. Kondisi manusia di saat Paulus menuliskan surat ini sedang mengalami kemerosotan moral. Dan berdasarkan analisa Paulus, kemerosotan moral itu dapat diantisipasi melalui pemberitaan firman Tuhan. Yang akan mengubahkan kehidupan, tetapi mengubahkan kehidupan bagi siapa yang dengan segenap hati mendengar dan melakukannya. Itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini. Sehingga kehidupan umat Tuhan mengalami perubahan oleh pemberitaan firman Tuhan. Inilah juga kerinduan kami. Inilah juga doa kami. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, ada perubahan hidup lebih baik. Haleluya. Maka Titus mendapatkan tugas untuk meluruskan otak mereka. Paradigma mereka yang berkata yang penting selamat. Titus punya tugas meluruskan itu. Meluruskan kekeliruan mereka. Dengan menjelaskan tentang kasih karunia atau anugerah dan apa saja yang perlu dilakukan setelah mendapatkan anugerah Tuhan tersebut. Itulah yang 5 yang kita sudah dengarkan tadi. Ada di warta saudara, amin. Panggilan bagi setiap umat Tuhan adalah melaksanakan amanat agung. Tadi dikatakan 2 Timotius 1:9 itu kita dipanggil semua. Jadi panggilan kudus itu adalah jadikan semua orang jadi murid Tuhan. Setiap orang Kristen yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus secara otomatis menjadi hamba pada Kristus. Walaupun tidak bergelar hamba Tuhan. Haleluya. Walaupun tidak bergelar pendeta. Tapi semua hamba pada Kristus. Secara otomatis. Dan sebagai hamba, kita harus menjalankan fungsi kita. Sebagai hamba pada Kristus, kita jalankan fungsi kita. Jadilah Titus-Titus masa kini, yaitu memberitakan firman. Memberitakan firman bukan hanya dari podium ini. Ada teman saudara lemah, kuatkan dia dengan firman Tuhan.
Beritakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya, kata Mazmur 92. Mungkin hidupnya belum seperti yang dia harapkan. Tapi katakan, Tuhan itu benar. Beritakan itu, amin. Dan selanjutnya dikatakan nasihati. Memang menasihati ini berat ya. Apalagi kalau yang dinasihati lebih tua dari kita. Ya, itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi ekonominya lebih baik dari kita, itu berat itu. Seringkali orang lebih tua tidak mau menerima masukan atau nasihat dari yang lebih muda. Tapi di sini kita harus belajar bahwa ketuaan umur atau kesenioran atau jabatan atau kekayaan atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak menjamin orang itu dewasa dalam iman. Betul? Tidak menjamin orang itu dewasa dalam perbuatan dan tindakan. Itu sebabnya tujuan nasihat yang disampaikan oleh Titus adalah supaya jangan ada orang yang menerima firman hanya sebagai bahan informasi, hanya sebagai pengetahuan semata, namun harus menerimanya sebagai kebenaran yang menghasilkan perubahan hidup, yang menghasilkan kekudusan, yang menghasilkan gaya hidup benar, yang menghasilkan hidup selaras dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Itulah tujuan nasihat. Supaya ketika penyesatan datang, karena ini zaman akan banyak penyesatan. Supaya ketika penyesatan mencoba mendekat ataupun ketika tantangan datang dalam kehidupan orang percaya, maka tidak mudah menjadi lemah. Tidak mudah menjadi jatuh. 1 Tesalonika 2:11-12 berkata, kita menasehati seorang demi seorang dan meminta dengan sangat. Saya pun di sini meminta dengan sangat supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kalau bahasa saya dulu begini mengajar peserta training, kita sebenarnya seperti muka tembok, itulah kira-kira. Enggak peduli pun dia, tapi kalau kita lihat hidupnya tidak benar, kita nasihati dengan kasih Tuhan. Itu muka tembok lah namanya. Enggak dianggap pun kita, tapi tetaplah beritakan kebenaran. Haleluya. Itulah menghargakan kasih karunia. Nasihati sesama kita, ya. Tentunya tujuan nasihat supaya dia melakukan kehendak Tuhan, amin. Dan yang terakhir dia dikatakan, yakinkan dengan kewibawaan. Yakinkanlah orang lain agar menjadi percaya. Agar dia beriman. Haleluya. Walau banyak tantangan hidup, yakinkan dia dalam Yesus ada pertolongan. Banyak orang berpikir bahwa pribadi berwibawa itu adalah berbadan tegap, berkumis tebal. Ya. Saudaraku, itu salah. Bertampang galak baru ditakuti, enggak. Sebenarnya pribadi yang berwibawa itu terpancar dari dalam. Apa saudaraku? Terpancar dari dalam. Orang dunia ini berkata inner beauty. Ya. Cantik batin. Sikap yang baik. Ya, apa maksudnya? Mampu bersikap rendah hati dan tidak terlalu menjaga jarak. Walau ada social distancing sekarang, amin. Bukan itu maksudnya. Kau miskinnya kau, aku ininya kawanku, setara dengan aku. Bukan begitu. Tetapi mampu bersikap rendah hati. Haleluya.
Itu dia wibawa. Mampu menyesuaikan diri di lingkungan manapun. Bukan berarti ikut dosanya, amin. Haleluya. Baik dengan kalangan atas, kita nggak rendah diri. Baik dengan kalangan bawah, kita nggak sombong. Itu wibawa dari dalam. Mampu berkomunikasi dengan baik. Haleluya. Artinya mampu membawa diri. Tahu kapan harus diam. Tahu kapan harus bicara. Gak nyerocos terus. Haleluya. Tahu waktu yang tepat. Kapan harus bersosialisasi. Kapan mengurus diri. Amin saudaraku. Dan juga harus punya rasa percaya diri. Yesus, itulah bedanya dengan orang Farisi. Apa dikatakan orang-orang? Dalam firman Tuhan dituliskan Matius 7 ayat 29. Yesus berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Maksudnya itu apa? Dia berwibawa. Dia penuh kuasa. Dari mana datang kuasa itu? Itu tadi. Dari sikap hati yang baik. Amin. Haleluya. Cantik batin. Cantik dari dalam. Amin saudaraku. Inilah yang dikehendaki Paulus. Agar Titus tidak menjadi lemah menghadapi orang-orang. Tapi terus menjaga rohnya berkobar-kobar. Menjalankan tugas dengan penuh kewibawaan. Sehingga hidupnya benar-benar menjadi kesaksian yang hidup. Berdampak. Sudahkah saudara berdampak bagi keluarga saudara? Dampak positif ya, jangan negatif. Sudahkah kita berdampak bagi lingkungan kita? Amin saudaraku. Sebab Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapakah orang-orangnya yang mengerjakannya? Saya dan saudara. Itu sebabnya ia memanggil kita dengan panggilan kudus yang kita baca di awal tadi. Dan mengutus kita untuk memberitakan Injil. Kita yang ada saat ini termasuk dari bagian orang yang dipanggil itu. Haleluya. Haleluya. Sifat tidak malu perlu. Tidak takut memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya kata firman Tuhan. Rendah hati. Itu merupakan tanda bahwa anugerah yang kita miliki itu berharga bagi kita. Haleluya. Mungkin selama ini masih ada yang ragu. Bahkan takut nanti ditolak. Nanti dilecehkan, hidupku aja pun masih begini. Tapi hari ini kita diingatkan supaya kita memiliki keberanian. Kita mungkin meragukan kemampuan kita sendiri. Tapi kita tidak boleh meragukan kemampuan Tuhan. Yang kita beritakan dia. Itu sebabnya jangan ragukan kemampuannya. Kalau dia sakit, kita doakan. Belum sembuh. Jangan bimbang, Tuhan tetap penyembuh. Dialah yang menyembuhkan, bukan saya dan saudara. Haleluya. Ingatlah bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk melakukan kehendaknya. Termasuk diri kita, bisa dipakainya. Kalau kita mau. Haleluya. Kita harus mengizinkan Tuhan memakai kita. Itulah menghargakan kasih karunia. Gereja adalah tempat Tuhan membimbing kita menjadi orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Gereja bukan hanya sekedar kalau sakit ada yang mengunjungi, kalau mati ada yang mengubur, kalau lahir anak ada yang mengucap syukur. Kalau menikah ada yang menikahkan. Bukan untuk itu saja. Itu baik. Tapi gereja ada mendewasakan umat Tuhan. Supaya memiliki gaya hidup benar. Dan melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan pengajaran untuk memperlengkapi kita umatnya.
melaksanakan tanggung jawab dan tugas kita di dunia ini. Mari kita menghargai kasih karunia Tuhan. Dengan kita bersyukur buat keselamatan kita, tidak berhenti sampai di bersyukur. Tetapi setelah kita dapatkan kasih karunia itu, bagikan. Bagikan bagi mereka yang belum menerima anugerah itu. Haleluya saudaraku. Memberitakan kabar baik itu. Memberitakan firman itu. Bukan hanya berguna bagi orang yang kita beritakan. Terutama berguna bagi kita. Yakobus 2 ayat 22 berkata, menyempurnakan iman kita. Itulah gunanya. Jadi kalau kita nggak pernah memberitakan firman itu, orang tua terhadap anak nggak pernah mengatakan firman, atau suami terhadap istri, istri terhadap suami, atau sesama kita, yang lainnya kita bicarakan kalau ketemu, itu kurang, masih jauh dari sempurna. Tetapi Yakobus 2:22 berkata, kalau kita kuatkan orang, kita layani orang, iman kita sendiri disempurnakan. Dengan demikianlah kita menghargakan kasih karunia Tuhan. Amin. Mau menghargakan kasih karunia Tuhan? Jangan simpan kasih karunia itu dalam dirimu sendiri. Bagikan. Sekarang ada istilah share. Jangan hanya video-video yang di-share. Haleluya. Hidup juga di-share, berbagi. Doakan saudara kita yang punya masalah. Doakan kalau dia sakit. Doa bukan sekedar Tuhan sembuhkan dia, tapi dengan penuh kerinduan. Sekiranya aku seperti dia, bagaimana aku? Itu sebabnya di doa syafaat saya katakan, kalau kita berdoa itu, kita tempatkan diri kita seperti orang yang kita doakan. Itulah namanya tidak asal berdoa. Jadi kalau kita berdoa buat orang sakit, seperti kita bayangkan kita dia. Oh Tuhan, sehingga dia bersungguh-sungguh berdoa. Sehingga kita bersungguh-sungguh berdoa seperti untuk diri kita. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuh dia Tuhan. Jadi tidak asal, haleluya. Itu bagi hidup.